Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Ibu Rahma kembali yang akan menemani belajar kalian di rumah selama proses belajar secara daring. Baik, untuk anak-anak kelas 10 khususnya di SMK Negeri 3 Palangkaraya. Baik, kali ini materi yang akan Ibu bahas masih materi kelas 10 semester 2, yaitu masih tentang trigonometri ya. Kita akan membahas perbandingan trigonometri untuk sudut berelasi. Baik, rumus sudut berelasi ya, ada sudut berelasi di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan juga kuadran 4. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, untuk yang belum subscribe channel YouTube Ibu, jangan lupa segera di-subscribe ya, supaya Ibu semakin semangat membuat video tutorial untuk belajar matematika di rumah. Baik, harapan Ibu kalian kali ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan jangan lupa di akhir pelajaran kali ini ada tugas yang harus dikerjakan dan juga harus dikumpulkan. Baik, langsung saja kita bahas untuk perbandingan trigonometri sudut berelasi. Ya, rumus sudut berelasi ya, dengan memanfaatkan sudut-sudut relasi kita dapat menghitung nilai perbandingan pada trigonometri untuk sudut pada kuadran lainnya, termasuk sudut yang lebih dari 360 derajat dan sudut negatif juga bisa dihitung ya. Baik, untuk sudut berelasi di kuadran 1, kalau di rumus sudut berelasi di kuadran 1 itu gampang ya, semua nilainya positif. Semua nilainya positif, maksudnya begini. Kemarin di video sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas sudut-sudut istimewa ya, perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, nilai sin cos tangen pada sudut istimewa pada pertemuan yang lalu sudah Ibu kasih juga untuk kalian. Jadi, kalau untuk menentukan sudut berelasi di kuadran 1, kalau kalian masih ingat di tabel kemarin, ya sudah itu jawabannya ya. Atau kalau sesuai dengan rumus, nah kalau sesuai dengan rumusnya yang ini ya, yang ini rumusnya nih, yang Ibu tunjuk pakai kursor ini ya, pakai mouse ya. Nah, untuk sin 90 derajat, sin 90 derajat itu dikurang alfa sama dengan cos alfa. Nah, kemudian untuk sin berapa, misalnya kita mencari nilai sin 60, maka 90 dikurang A. Supaya 60 berapa? Dikurang berapa? Berarti dikurang 30 sama dengan cos A. Jadi, nilai sin 60 itu sama dengan cos 30 ya. Oke, ini mudah saja ya untuk sudut di kuadran 1. Nah, sekarang untuk menentukan nilai sin cos tangen pada kuadran 2. Ya, kali ini yang akan kita bahas khusus untuk sin, cos, dan tangen. Sekan, kosekan, dan kotangannya tidak kita bahas. Tetapi kalau kita mencari nilai sekan, kosekan, dan kotangan itu gampang aja. Tinggal 1 per sin, 1 per cos, atau 1 per tangen ya. Oke, untuk sudut A, yaitu sudut lancip, maka 90 derajat ditambah A. Atau bisa juga 180 derajat dikurang A, merupakan sudut-sudut kuadran 2 dalam trigonometri ya. Sudut relasi dinyatakan sebagai berikut. Nah, kalau kita menentukan di kuadran 2, ini boleh pakai 90 ditambah A ditambah sudut berapa, atau 180 dikurang dengan sudut berapa ya. Oke, ini kalau Ibu jelaskan langsung dari sini biasanya bingung ya, tapi akan Ibu langsung saja nanti ke contoh soal. Begitu harus menjawab di contoh soal, nanti kita akan kembali mengambil rumus ini. Nanti pasti akan lebih paham. Baik, kita ingatkan kembali ini sin cos tangen di kuadran 0, di kuadran 1 ya. Di kuadran 1 dengan 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan juga 90 derajat. Ini sudah disampaikan di pertemuan atau di video sebelumnya, tetapi ini sudah Ibu kasih lagi di sini ya, supaya kita nanti menyelesaikan soalnya akan lebih mudah. Baik, kita langsung ke contoh. Ini contoh untuk kuadran 2 ya. Kita scroll dulu ke bawah. Ini untuk kuadran 3, ini ada rumusnya ya. Kuadran 3 itu terletak pada sudut
180 derajat ditambah sampai dengan sudut 270 derajat ya. Nah, berikut ini ada contohnya. Kemudian kuadran 4 itu terletak pada sudut 270 derajat sampai dengan 360 derajat ya untuk kuadran 4. Oke. Nah, di sini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu sudut relasi yang dipakai dan tanda untuk setiap kuadran. Ya. Maksudnya tanda untuk setiap kuadran 1, 2, 3, 4 itu nilainya positif atau negatif. Nah, di sini ada nilai ya tabel sudut berelasi untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nilainya adalah sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangen ya. Ini sudah lengkap. Kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini rumusnya kalau tadi rumusnya Ibu pecah per kuadran, kalau yang ini rumusnya sudah gabung kuadran 1, 2, 3, dan 4 termasuk nilai sin cos tangennya bernilai positif atau negatif. Baik, ini tanda masing-masing kuadran harus diingat. Tanda masing-masing kuadran itu ada yang positif, ada yang negatif ya. Nah, ini kuadran 1 0 sampai 90 derajat besar sudutnya, nilai trigonometrinya semuanya positif. Kemudian kuadran 2, maksudnya semua positif ini nilai sinnya positif, cosnya positif, dan tangannya juga positif. Ini kuadran 2, 90 derajat sampai 180 derajat. Sinus positif, yang lainnya negatif. Kuadran 3, 180 derajat sampai 270 derajat. Ini yang bernilai positif adalah tangennya positif, lainnya negatif. Maksudnya yang lainnya itu adalah sin dan cos ya, sin dan cosnya negatif. Kemudian kuadran 4, di sini nilai sudutnya dari 270 derajat sampai 360 derajat. Untuk kosinus nilainya positif, yang lainnya negatif. Nah, di sini Ibu punya cara mudah untuk mengingat ya. Untuk mengingat nilai di kuadran 1, 2, 3, dan 4 ini positif atau negatif hanya dalam satu kalimat ya, satu kalimat yang terdiri dari 4 suku kata. Baik, katanya adalah di sini bukan menaiki ya. Semua sindikat tangan kosong ya. Hanya 4 kata untuk mengingat semua ini ya. Untuk mengingat kuadran 1, 2, 3, 4 nilainya positif atau negatif. Semua sindikat tangan kosong. Maksudnya semua. Nah, semua di sini untuk kuadran 1 ya. Ini semua untuk kuadran 1 nilainya semua, berarti semua positif untuk kuadran 1. Kemudian di sini sindikat, kita ambil sin, berarti nilai sinnya ya, nilai sinnya ini untuk kuadran 2. Berarti untuk kuadran 2 yang bernilai positif adalah nilai sinus, yang lain negatif. Kemudian untuk kuadran 3 di sini yang bernilai positifnya adalah tangen. Di sini Ibu pakai tangan ya. Kita ambil tangannya. Tangen. Jadi tangen nilainya positif untuk kuadran 3. Kemudian untuk kuadran 4 itu kosong, kos. Nah, nilai kos yang bernilai positif, berarti yang lainnya negatif. Ya, ini kalau menurut Ibu ini adalah cara paling mudah untuk mengingat ya. Untuk mengingat kuadran 1, 2, 3 itu nilainya positif atau negatif. Nah, ini semua sindikat tangan kosong. Baik, kita kembali ke kuadran 2 ya. Kita kembali ke kuadran 2. Oke, kita scroll dulu ke bawah. Di sini ada tugas. Nah, tugas ketiga, lengkapi tanda perbandingan trigonometri pada tabel berikut. Ini jawabannya nanti positif atau negatif aja ya. Gampang itu. Kemudian, ini hitunglah secara manual tanpa menggunakan kalkulator. Sin hanya ada segini tugasnya ya. Oke, gampang. Baik, kita sekarang kembali dulu ke kuadran 2. Nah, oke, ke kuadran 2. Baik, kita diingat rumus di kuadran 2 ya.
diingat rumus di kuadran 2. Baik, di sini kita langsung saja ke soalnya. Sebentar, laptopnya lowbat. Oke, di sini contoh soal. Contoh soalnya ya. Nih, tentukan nilai dari sin 120, tangen 135, cos 150. Oke, kita sin 120. Kita lihat kalau menentukan sin rumusnya apa. Kalau menentukan sin rumusnya apa? Kita pakai yang ini saja. Sin 90 dalam kurung 90 derajat tambah A, kita pakai aja ya apanya. Berarti di sini penyelesaiannya adalah ini, sebentar. Nah, ini dia. Sama dengan sin 120 tadi adalah berarti sin ya. Kita ambil rumusnya dari itu tadi, dari rumus yang di atas. Sin dalam kurung 90 derajat dikurang A tadi ya, dikurang A. Itu rumusnya sama dengan cos A. Cosnya kok pakai 0 sih? Pakai O ya. Oke, sama dengan cos A. Benarkah begitu rumusnya? Kita lihat untuk nilai sin. Nah, benar kan? Sin 90 derajat tambah A sama dengan cos A. Jadi gini maksudnya. Nah, jadi di sini uraiannya begini. Nah, uraiannya begini. Oke. Sama dengan kita langsung saja di sini, berarti kita masih ikuti ini saja dulu. Masih copy ini aja dulu. Copy di sini. Nah, sekarang ini 90 derajat, ini kuadran berapa ini? Sebentar, saya ini salah rumus Ibu ambil. Salah rumus ya, salah rumus Ibu ambil ya. Ini tanda tambah ya, bukan tanda kurang ya untuk sin ya. Mohon maaf, ini tanda tambah bukan tanda kurang ya. Tanda tambah. Oke, kita ganti tanda tambah yang ini. Tanda tambah ya. Ini kalau tanda kurang ini kuadran 1, ini kuadran 2 jadi tanda tambah. Oke, di sini tanda tambah. Nah, sekarang ini 90. Ini kan 120, sin 120. Ini 120 ya. Jadi 90 ditambah berapa sih supaya sama-sama dengan 90 di sini? Maka di sini ditambah 60 derajat ya. Ditambah 60 derajat. Nah, supaya kan 90 derajat tambah tambah 30, mohon maaf salah lagi Ibu. Tambah 30 derajat. 90 tambah 30 120. Maka untuk jawabannya cos A-nya di sini adalah ini 30 derajat. Nah, 30 derajat. Jadi jawabannya sekarang cos 30 itu berapa? Ya, cos 30 berapa? Kita lihat cos 30. Jadi jawaban akhirnya ini cos 30 ini. Ya. Cos 30 kita lihat di tabel cos 30 berapa? Sin cos 30 setengah akar 3. Jadi jawabannya adalah setengah akar 3. Nah, kita pakai equation ya. Nih. Setengah akar 3. Nih, 1/2 akar 3. Oke, sudah begitu saja jawabannya selesai ya. Tidak terlalu sulit, mudah saja. Baik, sekarang kalau sinnya sekarang yang berikutnya ini adalah sin tangen ya, tangen 135. Kita lihat rumus tangen. Rumus tangennya di sini apa? Ini tangen 90 tambah A. Di sini negatif kot tangen A. Negatif kot tangen A. Berarti kot tangen negatif kot tangen A ya. Tangen ya, tangen berarti 90 ditambah alfa ditambah A ya, masih 90 ditambah A begini sama dengan kot ya, kot tangen A. Oke, kita uraikan kot tangen A itu apa sih? Kot tangen A itu adalah 1 per tangen ya. Copy, kot tangen A itu adalah 1 per
tangen. Nah, masih begini. Kotangen ini kita rubah, kotangennya ini adalah 1 per tangen. Ya, 1 per tangen. Ya, 1 per tangen alfa. Oke, selanjutnya sekarang supaya jadi 195 itu berapa sih? Ini supaya 135 berarti 90 ditambah berapa? 90 di sini ditambah 45 derajat. Nah, ditambah 45 derajat. Ditambah 45 derajat sebentar. Sebentar kok salah ketik, Ibu. Nah, oke, 45 derajat. Maka yang A-nya di sini berapa? A-nya di sini. A-nya di sini adalah 45 derajat ini. Nah, 45 derajat. Oke, 45 derajat ya. Jadi 1 per tangen 45 derajat, maaf, 45-nya di sini bukan di situ. 45 derajatnya di bawah ya. 45 derajat. 45 derajat. Ini dia. Ya, 45 derajat bukan di sini ya. Bukan di sini. Nah. Oke. Sudah, sekarang berapa hasilnya? Berapa hasilnya? 1 per. Nah, sekarang tangen, kita lihat nilai dari tangen ini 1. Cari tangen 45 derajat. 45 derajatnya berapa tangen? Ini dia tangen. Tangen 45 derajat sama dengan 1 ya. Tangen 45 derajat sama dengan 1. Maka di sini jawaban akhirnya adalah 1 dibagi 1. Itu sama dengan 1. Kok di situ tulisannya? Ini 1 ya. Oke, ini Ibu hapus tanda sama dengannya. Nah, oke, jadi nilainya adalah 1. Oke, ini yang Ibu kasih warna merah. Nah, oke, udah selesai jawaban soal yang tangen. Sekarang kalau kos. Kalau kos ya. Kos, sekarang lihat kalau kos rumusnya apa? Kos. Ini kos. Kos 90 derajat tambah A negatif sin A. Ingat, negatif sin A. Rumusnya negatif sin A. Negatif sin A. Berarti di sini cos 90 derajat tambah A ya rumusnya. Nah, sama dengan negatif sin A. Negatif sin A. Oke, sekarang kita uraikan yang ini. Kita uraikan yang ini. Nah. Oh, kenapa ini copy? Nah, ini dia. Diluruskan ya. Oke, sekarang 90 derajat ini ditambah berapa supaya sama dengan 150? Ya, 90 derajat ini ditambah berapa supaya sama dengan 150? Maka A-nya di sini adalah 60 derajat ya. 60 ya, A-nya adalah 60 derajat. Ya, mohon maaf suaranya serak. Baik, maka negatif sin A, ya negatif sin A ya, benar ya untuk cos. Oke, sin A. Berarti negatif sin A di sini berarti sin A-nya ini, kita ganti dengan ini, negatif 60 derajat. Kontrol copy 60 derajat di sini. Nah, ini yang akan kita tentukan jawabannya. Nah, begini. Oke. Sekarang ini negatifnya masih ada negatif ya. Di sini masih ada tanda negatif. Nah, negatif. Sekarang lihat sin 60. Ini negatif, tulis di sini sin 60. Lihat sin 60 ditabel. Kalau masih lupa, sin 60 ditabel setengah akar 3. Setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 ini dia. Setengah akar 3 kita copy di sini, paste. Nah, ini jawabannya. Jadi sin 60 ini sama dengan setengah akar 3. Jadi cos
150 itu sama dengan, ini cos 150 derajat itu sama dengan negatif sin 60 derajat, yaitu negatif setengah akar 3. Itu untuk cos. Nah, sekarang untuk kalau sin 150 derajat. Oke, untuk sin 150 derajat. Oke, sin ini ya, ini sin. Nah, masih ini rumusnya. Untuk sin. Nah, ini rumusnya untuk sin. Nah, oke, untuk sin rumusnya adalah ini cos A. Oke, sekarang kalau nilai dari 150 ini 90 ditambah berapa? 90 tambah berapa supaya sama dengan 150? Maka di sini ditambahnya adalah 60 derajat ya, ditambah 60 derajat. Nah, begitu. Berarti di sini adalah cos 60 derajat. Nah, sekarang lihat cos 160 derajat itu sama dengan berapa ya? Cos 160 derajat itu sama dengan cos ini 60 derajat sama dengan berapa? Lihat di tabel. Ini dia cos 60 derajat sama dengan setengah. Cos 60 derajat sama dengan setengah ya. Oke, setengah kita pakai equation saja supaya tetap rapi. Kalau tidak pakai equation nggak rapi ya. Oke, jadi cos 60 derajat sama dengan setengah, atau sin 150 derajat juga sama dengan setengah ya. Baik, selesai kuadran 2, kita sekarang kuadran 3. Ini kuadran 3 juga ada rumusnya. Kemudian ini ada soalnya, kita menentukan ada 4 ya, 4. Oke, sekarang kita yang pertama sin 240. Oke, rumus sin. Sin 180 tambah A sama dengan negatif sin. 180 tambah A sama dengan negatif sin. Ini ya, jangan lupa negatif sin. Sama dengan di sini sin 180 derajat 180 derajat ditambah alfa sama dengan negatif sin A. Ya, ini rumusnya. Oke, kita cek ke depan atas sama dengan negatif sin A. Oke, pas ya. Sekarang kita berpikirnya begini, sama seperti tadi cara berpikirnya. Cara berpikirnya sama seperti tadi. Ini sekarang 180 derajat ini ditambah berapa supaya sama dengan 240? Maka di sini adalah ditambah 60 derajat ya. Ditambah 60 derajat. Oke, 60 nih ditambah 60 derajat ya. 180 tambah 60 kan 240. Maka di sini sin A-nya adalah negatif sin A. A-nya kita ganti dengan ini, 60 derajat. Oke, sekarang kita cari, ini kan ini negatif nih. Ya, ini negatif sin, maka di sini kita kasih negatif nih. Sekarang kita cari sin 60. Sin 60 tadi berapa? Sin 60 kita scroll ke atas, kita lihat supaya ingat, kita sin 60 sama dengan setengah akar 3. Di setengah akar 3 ini dia. Nah, ada setengah akar 3. Ya, kita copy saja supaya cepat. Nah, di sini setengah akar 3. Oke, ini kita merahkan yang ini nih jawaban akhirnya. Oke, selesai ya. Sekarang cos. Kalau cos tadi sama dengan apa? Cos. Oke, kita copy yang ini ya. Kita copy dari sini biar kita nggak terlalu banyak menulis. Kok ini tandanya begini? Nah, sama dengan, oke, ada sama dengannya double di sini ya. Nah, oke, sekarang kalau cosnya apa rumusnya? Cos adalah 180 tambah A negatif cos A. Negatif ini cos, negatif cos A ya. Cos di sini negatif cos A. Sinnya kita ganti dengan cos. Nah, oke, ini kita copy lagi ke bawah, baru kita uraikan.
Ini dia. Oke, sekarang di sini kita berpikir begini. Ini kan 225, berarti 225 itu 180 ditambah berapa? Sama dengan 225. Atau 225 ini dikurang 180 ya. Di sini 45 derajat. Oke, ini 45 derajat. Berarti di sini cos A-nya kita ganti nih. Cos A-nya ini kita ganti dengan 45 derajat. Nah, begitu. Sekarang kita cari nilai dari cos 45 derajat berapa? Nah, ini ada negatif. Tulis dulu negatifnya di situ. Nah, negatifnya tulis dulu. Oke. Nah, supaya merah ya. Negatif. Sekarang 45, cos 45, lihat. Cos 45, kita lihat ke tabel lagi berapa. Cos 45, setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Oke, setengah akar 2. Nggak ada setengah akar 2. Kita ini nanti akarnya kita rubah. Akarnya ini kita rubah nanti ya. Nggak diambil itu. Paste. Nah, ini 3-nya ganti 2. Nah, setengah akar 2. Negatif setengah akar 2. Oke, selesai. Sekarang untuk tangan 225. Untuk tangan 225 berarti di sini sama dengan tan. Ya, tan. Ini kita copy dulu, nanti kita edit. Oke, kita cek rumusnya. Kalau tangan rumusnya apa? Tangan di kuadran 3 ya. Nih kuadran 3. Rumusnya tangan adalah 180 tambah A sama dengan tangan A. Oke, sama dengan di sini tangan A. Ya, tangan A. Oke, sekarang kita copy dulu rumus ini ke bawah. Kalau kalian harus nulis ulang, kalian nggak bisa copy, harus tulis ulang ya. Baik, sekarang di sini sekarang 180 derajat tambah berapa sama dengan 225. Berarti di sini 45 ya. Oke, kita copy ini aja 45-nya. Nah. Oke, jadi 180 derajat tambah 45 derajat itu sama dengan 225. Nah, tangan A-nya di sini kita ganti dengan 45 derajat. A-nya kita ganti dengan 45 derajat. Nah, selanjutnya 45 derajat itu tangan 45 derajat itu berapa? Kita lihat tangan 45 derajat. Tangan 45 derajat itu sama dengan 1 ya. Tangan 45 derajat itu sama dengan 1. Oke, selesai jawabannya yang ini. Nah, mudah kan? Tidak sulit? Ya, untuk kalian jangan lupa ya di-subscribe dulu channel YouTube Ibu supaya Ibu lebih semangat membuat video tutorial untuk kalian belajar di rumah selama masa pandemi ya. Oke, kita lanjut sekarang. Ini cos 240. Kalau cos kan berarti sama dengan ini dong rumusnya ya. Sama dengan ini, makanya kita copy saja. Kita copy saja yang ini. Nah, ini kita copy saja supaya cepat Ibu nulisnya. Nah, kita taruh sini, paste. Oke, 240 derajat. Perhatikan dulu, ini masih kopian, nanti akan kita rubah. Ini 180 derajat ditambah berapa sama dengan 240 atau 240 dikurang 180. Maka di sini adalah 60 derajat ya. 60 derajat. 60 derajat. Nah, 60 derajat. Maka di sini tetap ya nilainya cos. Nah, yang ini di sini 60 derajat. Di sini kita ganti juga dengan 60 derajat. Nah, selesai sampai di situ. Sekarang kita cari ini negatif, maka tulis dulu negatifnya. Sekarang cari cos 60 pada tabel. Cos 60 pada tabel. Nih, cos 60 derajat setengah ya. Jadi jawabannya setengah. Mana tadi? Ini ya, jawabannya setengah. Oke, kita pakai equation. Ini jawabannya 1/2. Selesai.
Ya, kuadran 3 udah selesai. Kita sekarang memasuki materinya untuk kuadran 4. Baik, untuk kuadran 4 juga sama. Ini sudah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Baik, rumusnya. Rumusnya kuadran 4 ini. Ini rumus kuadran 4. Yang pertama kita tentukan dulu rumusnya di sini adalah ini rumusnya. Oke, sebentar untuk sin cos tangennya Ibu akan copy di sini ya, nilai sin cos tangennya supaya Ibu kita tidak terlalu banyak scroll ke atas gitu maksudnya. Oke, kita copy. Kita taruh sini supaya tidak terlalu sering scroll ke atas ya. Baik, sekarang tangen 330 derajat. 330 derajat kalau tangen rumusnya apa? Tangen 270 tambah A. Di sini negatif kot tangen A. Negatif kot tangen A berarti di sini tangen 270 derajat. Kalau ini berarti ditambah A ya, sama dengan negatif kot tangen A. Nah, kalau kot tangen A ini apa sih? Oke, kot tangen A ini akan Ibu rubah di sini. Kot tangen A ini adalah ini ya, 1 per tangen. Kot tangen itu berarti 1 per tangen. Nah, copy, paste, 1 per tangen. Di sini jadi tangen A. Nah, 1 per tangen A ya. Baik, selanjutnya oke. Sekarang kita uraikan, Ibu copy lagi ini. Taruh di bawah sini. Nah, oke, sekarang 330 itu 270 ditambah berapa? Sama dengan 330. Maka di sini adalah ditambah 60 derajat ya. 60 derajat. Nah, ditambah 60 derajat. Berarti di sini A-nya di sini juga 60 derajat. Nah, ini 60 derajatnya kita copy. Nah, A-nya ini kita ganti dengan 60 derajat. Ini nggak bisa pakai O begini ya. Oke, ini kita pakai derajatnya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya di sini 6 kita cari nilai tangen 100 tangen dari 60 derajat. Tangen 60 derajat berapa? Tangen 60 derajat akar 3. Akar 3. Nah, oke, berarti jawabannya adalah 1/4 akar 3. Atau ini sebenarnya tidak bisa ya, 1/4 akar 3 ini harus diuraikan lagi. Sebenarnya gini. Nih, kita uraikan lagi yang ininya. Kalau jawaban begini kurang tepat, walaupun sebenarnya tidak salah, tapi kurang tepat. Nah, sekarang yang di sini kita kali dengan akar sekawan ya, supaya penyebutnya tidak akar, maksudnya menghilangkan penyebutnya supaya tidak akar. Nah, di sini kita kali dengan akar 3. Akar 3 ya. Nah, kita kali dengan akar 3 per akar 3. Oke, sekarang kita kalikan. 1 kali akar 3 ini adalah 1 akar 3. 1 akar 3. Sekarang akar 3 kali akar 3 di sini adalah akar 9. Selanjutnya, akar dari 9 ini berapa? Akar dari 9. Akar dari 9 ini adalah 3. Akar dari 9 ini adalah 3 ya. Nah, penulisannya yang lebih tepat adalah di sini begini. Jadi, 1/3 akar 3. Salah penulisannya. Oke.
Nah, 1/3 akar 3 ya, begitu jawaban yang tepatnya ya. Oke, selanjutnya ini di sini sin 315 derajat. Kalau sin apa rumusnya? Sin rumusnya ada 270A negatif cos ya. Negatif cos A, negatif cos A. Kita copy ini aja. Nah, negatif cos A. Copy. Negatif di sini sin sama dengan negatif cos A ya. Negatif cos A. Oke, negatif cos A. Baik, sekarang kita copy yang ini, kita taruh di sini. Nah, kita taruh di sini. Oke, sekarang ini berapa? Sekarang ini 270 derajat ditambah berapa sama dengan 315? Sama dengan 45 derajat ya. Sama dengan 45 derajat. Nah, berarti di sini A-nya ini juga kita ganti dengan 45 derajat di sini. Nah, oke. Ganti dengan 45 derajat, kita bikin merah dulu tulisannya. Nah, sama dengan sekarang berarti ini cos, negatif cos, tulis negatif cos 45. Oke, lihat sekarang cos 45 derajat nih, cos 45 derajat setengah akar 2 ya. Setengah akar 2. Oke, kita tulis saja. Di sini menjadi setengah akar 2. Ini dia, 1/2 akar 2. Oke, selesai untuk jawaban soal yang itu ya. Baik, sekarang kalau cos 300 derajat, apakah cos sudah kita berhitung? Belum. Cos 300 derajat menjadi di sini, Ibu copy ini aja tulisannya, nanti akan kita ganti ya, akan kita ganti nanti. Nah, di sini kita ganti cos. Nah, kalau cos rumusnya apa? Lihat, kalau cos rumusnya apa? Kalau cos di sini adalah sin A. Cos sin A 270 derajat tambah A sama dengan sin A. Sin A ya, sin. Oke, di sini sin A positif ya. Sin A. Nah, copy lagi yang ini kita taruh ke bawah supaya kita uraikan nanti. Nah, oke, sekarang 270 derajat ini ditambah berapa sama dengan 300? Jelas dong, di sini ditambah 30 derajat ya. Jadi A-nya juga kita ganti 30 derajat nih. A yang ini ya, yang Ibu blok kita ganti 30 derajat begini. Oke, selanjutnya berarti sin 30 derajat berapa? Kita cari sekarang sin 30 derajat. Kita lihat pada tabel, sin 30 derajat berapa? Sin 30 derajat nih, sin 30 derajat setengah. Ya, setengah. Oke, kita copy aja setengahnya yang ini. Nah, oke, sudah selesai ya. Baik, untuk tangan sama saja dengan ini tadi ya, rumusnya, jadi tidak akan Ibu jawabkan. Yang ini bisa aja kalian jawab sendiri. Nah, jangan lupa tugasnya ini gampang. Ini tugasnya. Nah, tugas ketiga ya, ini tugasnya. Tugas ini bisa kalian download, kalian unduh di materi penjelasan ini yang Ibu bagikan di aplikasi Si Bajaka. Baik, sekali lagi untuk kalian yang belum subscribe channel YouTube Ibu, segera subscribe ya, supaya Ibu lebih semangat lagi membuat video tutorial untuk belajar di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.